Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat. Destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini, menceritakan tentang serangkaian kasus orang hilang yang terjadi pada tahun 1980 di negara bagian Alaska. Kasus orang hilang ini mengincar para wanita muda dan juga para wanita-wanita open BO. Kasus ini terungkap ketika lapisan es yang meliputi negara bagian Alaska mulai mencair, sehingga tubuh-tubuh orang hilang yang ternyata terkubur di bawah lapisan es itu pun muncul ke permukaan. Siapakah dalang dari serangkaian kasus mengerikan ini? Dan apakah motif pelaku melakukan kejahatan keji ini? Langsung saja, inilah dia, The Frozen Ground. Pada tahun 1983, kepolisian negara bagian Alaska, tepatnya di kota Anchorage, mendapatkan laporan kalau ada kegaduhan dan teriakan yang terjadi di sebuah unit apartemen. Para penghuni apartemen berkata kalau mereka sudah mendengar wanita ini berteriak selama setengah jam. Untungnya di Alaska, polisi langsung bergerak cepat ketika ada laporan, sehingga di malam itu polisi langsung mendobrak pintu apartemen dan menemukan kalau memang ada seorang wanita yang tangannya terborgol dengan rasa panik yang luar biasa di wajahnya. Entah apa yang terjadi dengan wanita ini, tapi yang pasti sesuatu yang mengerikan terjadi kepadanya. A half hour ago, she ran in screaming, going, "Ma'am, get back inside! Get inside!" She woke the whole damn place up. Ma'am, open this door! She woke. Please don't hurt me! I can't get these off me! Setelahnya, wanita bernama Cindy ini pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Polisi bernama Greg yang menyelamatkan Cindy berharap setelah wanita ini pulih, kepolisian bisa memintai dia keterangan soal apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. We're gonna need you to come down to the station and go over a few things. Singkat cerita, polisi mendapatkan keterangan yang berbeda-beda dari wanita ini. Sebelumnya dia berkata ke polisi Greg kalau pelaku memaksa dirinya di tempat tidur. Lalu setelahnya dia pun diborgol. Tapi kemudian dia memberikan keterangan berbeda lagi ke detektif Ed Stauber kalau dia diperkosa di atas karpet lantai dari kulit beruang. Cindy juga berbohong perihal berapa usianya yang sebenarnya. Hal ini dia lakukan karena memang status pekerjaannya yang seorang wanita open BO, sehingga membuatnya berbohong soal usianya yang memang masih sangat muda. Cindy memberikan keterangan kalau sebelumnya si pelaku sempat berniat ingin membawa dia ke kabin pribadinya di tengah hutan yang cukup jauh dari Alaska menggunakan pesawat pribadinya. Dalam kasus kali ini, menurut keterangan dari korban, polisi sebenarnya sudah mengantongi identitas pelaku. Namun barang bukti tidak cukup kuat untuk menjadikan orang tersebut sebagai tersangka karena status Cindy sebagai wanita open BO. Bisa saja kalau Cindy tadi diborgol karena bagian dari roleplay mereka. He wrapped a chain around my neck. When he chained me, he put a blanket down on the ground. How many times did you say he had intercourse with you? Just once. He was gonna kill me. Yeah, you're a prostitute, aren't you? And now I'm trying to work out if you were even with this guy last night. He has two friends that say he was with them all night. Pagi hari pukul 6.42, kerasnya suara dering telepon membangunkan sersan polisi Jack Holcomb. Kepolisian negara Alaska mendapatkan laporan kalau telah ditemukan sesosok mayat yang tertimbun es. Sebenarnya 2 minggu lagi sersan Jack akan memasuki masa pensiunnya, tapi sepertinya kasus kali ini tidak sesederhana itu, sehingga berangkatlah mereka ke sebuah hutan yang cukup jauh dari kota Anchorage. Secara singkat, sersan Jack menerima informasi kalau mayat ini ditemukan tadi malam di pinggir sungai Kenik. Sersan Hawk sudah menunggunya di sana. Setibanya di tempat kejadian perkara, sersan Jack disambut dengan tengkorak mayat berjeniskan kelamin perempuan. Diperkirakan kalau mayat wanita malang ini berusia 20 tahun. Dalam tubuh korban ditemukan ada sebuah peluru. Sepertinya wanita ini ditembak dari jarak yang jauh. Penemuan ini semakin menambah teka-teki hilangnya beberapa wanita di negara Alaska. Been in there, I don't know, 6 months, maybe a year. She's female. Late teens, maybe early 20s. Sementara itu, kita kembali ke kantor polisi. Petugas polisi Greg berdebat dengan detektif Ed yang malah menyuruh Cindy pulang. Sementara menurut polisi Greg, keterangan yang diberikan oleh Cindy itu adalah benar. Mereka harus mengembangkan kasus ini lebih jauh lagi. Namun, detektif berkata kalau ini kasus yang buntu, tidak cukup barang bukti untuk menangkap si terduga pelaku. Lagi pula, dia itu seorang wanita open BO. Apa yang mereka harapkan dari keterangan wanita seperti dia? Itulah yang dikatakan oleh detektif Ed. Petugas Greg tetap kekeh kalau dia ingin dibuatkan surat perintah untuk menggeledah rumah si terduga.
Detektif malah berbalik membentak petugas Greg kalau hal itu tidak bisa dilakukan karena si terduga adalah warga negara yang terhormat. Pria itu punya istri dan juga anak. Dia juga tidak punya catatan kejahatan. Lagi pula, kesaksian Cindy tidak cukup meyakinkan kalau dia berada di rumah si pelaku yang dia sebutkan tadi. Dia bahkan menolak untuk melakukan tes kebohongan. Sudahlah, biarkan kami yang ambil alih kasus ini. Itulah yang dikatakan oleh detektif. She's telling the truth. Expect her to do. We should be going back there. She's a prostitute that refused a polygraph. It's a dead end. The man has a wife, children, and no record on the computers. So there won't be a warrant. I'm taking it from here. Sehingga singkat cerita, Cindy pun dipulangkan dan tidak ada pengembangan kasus lebih lanjut atas apa yang terjadi dengannya. Keesokan harinya, mayat yang ditemukan di pinggir sungai Kenik berhasil diidentifikasi. Korban adalah Sherry Marrow, 23 tahun. Dia dilaporkan hilang pada bulan November lalu. Ada kesaksian kalau terakhir kali dia terlihat bertemu dengan seorang pria untuk sesi foto dengan bayaran $300 atau senilai 5 juta rupiah. Salah satu wartawan bertanya apakah penemuan ini ada kaitannya dengan kasus hilangnya wanita bernama Jane Doe 2 tahun yang lalu. Dan juga apakah peristiwa ini masih berkaitan juga dengan hilangnya wanita bernama Sherry dan juga Sue Luna yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan. Mungkinkah pola kejahatan ini dilakukan oleh pembunuh berantai? Sersan Hawk menanggapi pertanyaan itu dengan berkata kalau memang dari beberapa korban dan juga orang hilang itu, mereka semua adalah pekerja di klub dewasa atau bisa kita bilang mereka adalah para penari erotis. Tapi untuk lebih detailnya, polisi kota Anchorage masih akan mengembangkan kasus ini lebih lanjut. Dan untuk kasus orang hilang lainnya, untuk saat ini, polisi masih menganggap kasus itu sebagai kasus orang hilang yang mungkin beberapa dari mereka memang meninggalkan kota ini dan sudah menetap di kota lain. Sherry Morrow, 23, a.k.a. Sherry Graves. She was reported missing last November after saying a $300 photo session. What about the other girls? Any connection to the Jane Doe found last year? Officer described Sherry and Sue Luna as Look, we and APD are looking at all three cases. As of now, they're only considered missing persons. They may. We're investigating any links. to admit there's somebody taking these girls. But we don't believe that there's a mass murderer out there. Di tempat lain, petugas polisi Greg masih tetap dengan pendiriannya kalau kesaksian Cindy itu benar. Dia diam-diam mengumpulkan identitas si terduga pelaku dan di mana alamatnya. Kemudian ketika ada kesempatan, dia masukkanlah data-data itu supaya polisi pusat bisa mengembangkan kasus ini. Selesai berbicara di depan wartawan, Sersan Jack menjelaskan analisanya. Bagaimana mungkin pelaku membawa korban ke tempat itu sementara tidak ada akses jalan darat ke sana? Kemudian kalau melihat dari tempat di mana peluru bersarang di tubuh korban, sepertinya si pelaku menginginkan korban tetap hidup lalu menembak korban dari jarak jauh dengan senjata berselongsongkan tipe 223. Secara sederhana, Sersan Jack punya analisa kalau pelaku menjemput korbannya di klub malam. Kemudian dengan menggunakan perahu, dia pun membawa korbannya ke hutan tersebut lalu menghilangkan nyawa korban. Di tengah percakapan mereka, Sersan Wayne muncul memberikan informasi kalau salah seorang saudari dari gadis yang hilang menelepon dan ingin berbicara mengenai kasus adiknya itu. Kemudian ada juga berkas berisikan informasi kasus para penari erotis yang hilang. Pandangan Letnan Bob langsung mengarah ke Sersan Jack. Tampaknya keputusan Sersan Jack untuk pensiun akan tertunda dulu. Letnan Bob meminta dia supaya menangani kasus ini. Ya, meskipun awalnya dia menolak yang namanya tanggung jawab, Sersan Jack pun mulai mengumpulkan data-data tentang kasus orang hilang dan juga penghilangan nyawa ini. Rata-rata korban berjenis kelamin wanita dan semuanya punya latar belakang pekerjaan di dunia hiburan malam. Para wanita ini diketahui menghilang setelah melakukan sesi foto, termasuk Cindy, wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh polisi Greg. Keesokan harinya, kita akan berkenalan dengan wanita bernama Debbie Peters yang di hari ini diketahui dia punya janji untuk sesi foto dengan seorang pria. Mungkinkah Debbie akan menjadi korban selanjutnya? Jody, I'm going to that photo session. Hi, I'm Debbie. Sorry I'm late. Baiklah, kita akan berkenalan dengan si terduga pelaku dalam kasus ini. Perkenalkan, dia adalah Robert Hansen, seorang pemilik toko kue di kota Anchorage yang bisa dibilang pria ini cukup terpandang di kota ini. Dia adalah pria yang ramah dan juga disegani oleh masyarakat di kota ini. Apa mungkin pria dengan wajah lembut ini tega menghilangkan nyawa seseorang dan menguburkan korbannya jauh di tengah hutan? Pelan-pelan kita akan mengungkap kasus ini. Karena sudut pandang Sersan Jack berbeda terhadap Robert. Dari informasi dan data yang sudah dia kumpulkan, dia punya informasi kalau dulu pada tahun 1971, Robert pernah dipenjara selama 5 tahun karena terbukti menculik seorang gadis dan membawanya ke danau, lalu memperkosa gadis itu. Tapi dia dibebaskan setelah 3 bulan mendekam di penjara.
Informasi ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh detektif sebelumnya yang mengatakan kalau Robert tidak punya catatan kriminal. Apakah mungkin detektif menyembunyikan sesuatu atau mungkin ikut terlibat dalam kasus kali ini? Meskipun kasus itu sudah 12 tahun yang lalu, Sersan Jack ingin semua informasi tentang pria ini diserahkan ke dia untuk penyelidikan. Karena kini dia akan membuka kasus itu lagi. Sersan Jack juga meminta supaya ke-8 wanita yang 2 tahun terakhir ini hilang dicek latar belakang mereka. Apakah mereka semua berusia 20 tahun dengan tinggi badan 157 cm? Karena tampaknya pelaku punya ketertarikan dengan tipikal wanita yang seperti disebutkan tadi. Go back through all the older files and see if there are any other girls that match. He's on. You want me to come? No. Go wherever she is, we need to find her. One lead on any of these girls except her. Di malam harinya, Sersan Jack ditemani petugas bernama Gentile masuk ke sebuah klub malam untuk mencari informasi siapa itu Cindy Paulson. Karena hanya dialah kemungkinan korban selamat yang nantinya bisa menjadi petunjuk bagi polisi untuk menangkap Robert jika memang dia pelakunya. Tapi di malam itu, Sersan Jack tidak menemukan Cindy di klub manapun, bahkan di setiap sudut kota Anchorage. Have you seen this girl? Yeah, just started. Have you seen this girl? Her name's Cindy. Try the sleeping lady, maybe she's there. Wait a minute. Janet. I gotta go. Have you seen her? Her name's Paula. Boss says back inside. She was a walk-in. Not anymore. Fuck off. Sehingga keesokan harinya, Sersan Jack pun bertemu dengan Nyonya Moorhead. Adiknya termasuk salah satu dari daftar orang hilang di kota Anchorage. Dia memberikan catatan gigi adiknya ke Sersan Jack. Adiknya sudah hilang selama 15 bulan. Dia berharap kalaupun dalam kondisi terburuk sekalipun, dia ingin jasad adiknya dikembalikan ke mereka supaya keluarga bisa menguburkan adiknya secara baik dan juga benar. Dia dan adiknya punya gelang yang sama, dia berikanlah gelang itu ke Sersan Jack supaya dia memprioritaskan adiknya untuk dicari. But I want you to remember her. We're doing everything we can to find her. Over the others. I just want to find her and lay her down somewhere nice. Malam hari pun tiba, Sersan Jack bertemu dengan Gentile. Dia berkata kalau seseorang mencari dirinya, orang itu terlihat sangat ketakutan dan terlihat sepertinya butuh perlindungan. Ternyata orang yang mencari Sersan Jack adalah Cindy. Nah, kali ini dia pun memberitahukan usianya yang sebenarnya. Dia berusia 18 tahun, bukan 23 tahun seperti yang dia katakan sebelumnya. Ketika itu pukul 11 malam, dia sedang berada di tepi jalan saat pria itu mengajaknya masuk ke dalam mobilnya. Pria itu menawari Cindy $200 untuk 1 kali sesi. Kemudian pria itu berani membawa Cindy ke dalam rumahnya karena keluarganya sedang tidak berada di dalam rumah. Setelahnya, pria itu pun membawa Cindy masuk lebih dalam lagi ke sebuah tempat yang dia sebut sebagai sarang. Tapi bagi Cindy, tempat itu lebih terlihat seperti penjara bawah tanah. Ada banyak sekali kepala binatang di ruangan itu. Air mata Cindy seketika menetes keluar ketika dia mengingat peristiwa mengerikan itu. Di saat pria itu melecehkannya, Cindy menatap masuk ke dalam mata pria itu. Matanya seperti mata hewan buas. Cindy menyadari kalau inilah saat di mana dia akan kehilangan nyawanya. Tapi keberuntungan masih berpihak kepada Cindy. Ada kesempatan di mana dia bisa berlari kabur dari orang mengerikan itu. Di saat si pelaku sedang memperbaiki kursi di belakang pesawat miliknya, Cindy melompat keluar dari kaca mobil lalu kabur. Cindy mengatakan kalau saat si pelaku melecehkannya, dia sedang menstruasi dan ada sisa cairan kejantanan pelaku di kelaminnya. Dia berkata kalau itu sudah cukup untuk menjadi barang bukti untuk menangkap pelaku. Sersan Jack kembali bertanya, mungkinkah si pelaku pernah melakukan hal yang sama ke orang lain? Cindy berkata, pelaku mengaku sendiri kalau dia sebelumnya sudah menghilangkan nyawa 7 wanita di tempat ini. Cindy tidak sanggup lagi mengingat peristiwa mengerikan itu sehingga dia menyudahi sesi interogasi ini. Baiklah teman-teman, kita akan beranjak untuk lebih mengenal si terduga pelaku. Benarkah dia melakukan kejahatan seperti yang dikatakan oleh Cindy? Di malam itu selesai makan malam dengan sup dan juga roti, Robert beranjak dari tempat duduknya menyalakan gramofon di ruangan pribadinya. Malam itu hanya dia sendiri di rumah ini. Istri dan juga anak-anaknya sedang berlibur. Ruangan kerja penuh dengan kepala-kepala hewan hasil buruannya. Di tengah suara lantunan musik, samar-samar terdengar suara isakan tangis seorang wanita. Ternyata dia tidak sendirian di ruangan ini. Kalian ingat wanita ini? Dia adalah wanita yang sebelumnya punya janji sesi foto. Siapa sangka pria berwajakan layaknya orang baik-baik ini ternyata menyimpan sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya. Wanita malang ini dia sekap di dalam ruangan pribadinya. Rasa takut yang sangat besar menguasai wanita ini.
Sampai-sampai dia buang air kecil di ruangan itu, dan dia memohon supaya dibiarkan pergi dari tempat ini, karena dia punya anak yang sedang menunggunya di rumah. Dia janji tidak akan menceritakan ke siapapun tentang hal ini. Di saat yang bersamaan, pintu rumah Robert Hansen diketuk. Tetangganya masuk mencari dirinya. Robert langsung menutup mulut Debbie, mengancam dia supaya jangan berteriak. Kalau dia berani berteriak, Robert tidak segan-segan akan menghilangkan nyawa Debbie. Takut dengan ancaman itu, Debbie tidak sekalipun berani berteriak membuka mulutnya. Bobby? Bobby? Hey. Hey, Bob, you here? If he hears you, and you're gonna die. Didn't hear you come in. Ya, maksud si tetangga ini sih sebenarnya baik. Dia berniat ingin mengajak Robert makan malam bersama keluarga mereka, dikarenakan istrinya sedang tidak ada di rumah. Tapi meskipun demikian, Robert sudah menyiapkan pistol di belakang pinggangnya jika suatu waktu situasi malah berubah. Terbuktilah kalau kesaksian Cindy adalah benar. Tidak ada kebohongan dari apa yang dia katakan. Tapi bagaimana cara Sersan Jack akan mengungkap kasus ini dan menangkap Robert? Karena kesaksian Cindy belum cukup kuat untuk menjadi barang bukti kejahatan Robert. Setelah selesai menemui Sersan Jack, Cindy mencari tempat di mana dia bisa tidur dan bekerja. Ya mau tidak mau, dia kembali lagi ke dunia malam, yaitu menjadi seorang penari eksotis. Seorang wanita menawarkan dia tempat untuk bekerja di sebuah klub. Di tempat lain, satuan kepolisian Anchorage mulai disibukkan dengan beberapa kasus yang terkait dengan Robert Hansen. Ternyata pada tahun 1971 ada 2 kasus di kota Kenai, Alaska. Kebetulan pada periode itu Robert Hansen berada di sana. Memang pada waktu itu dia terlibat masalah, tapi bukan penculikan ataupun penghilangan nyawa, melainkan masalah pencurian. Dia dihukum 5 tahun, tapi hakim melepaskan dia setelah 15 bulan. Sersan Jack menjelaskan berdasarkan hasil investigasi dan data-data yang sudah dia kumpulkan, seluruh kasus orang hilang dan lokasi di mana mayat-mayat ditemukan, semuanya berada di dalam radius 150-200 mil dari kota Anchorage. Kalau berdasarkan jarak ini, Robert masih bisa melakukan kejahatan dari kota Anchorage. Namun meskipun demikian, Letnan Bob ragu kalau harus membuka kasus lama ini. Ditambah lagi mereka belum tahu apakah Cindy mau bersaksi ketika sidang nanti. Karena sebelumnya Cindy juga menolak tes uji kebohongan. Petinggi kepolisian juga pastinya akan marah kalau mereka harus membuka kasus yang sudah diputihkan. Jika mereka gagal membuktikan kalau Robert bersalah, seluruh kesatuan kepolisian Anchorage pastilah akan dipecat. Di saat yang bersamaan, Letnan Bob mendapatkan informasi kalau sudah ditemukan lagi 1 mayat, 1,5 kilometer dari lokasi mayat sebelumnya ditemukan. Shit, found another body. Mayat yang ditemukan ini sudah dalam kondisi membusuk. Dari hasil autopsi, tidak ada sidik jari yang tersisa. Wajah korban juga sudah hancur. Diperkirakan usia korban sekitar 20-30 tahun. Rahang korban masih utuh sehingga mereka masih bisa melihat catatan gigi korban. Di tubuh korban juga ditemukan luka tembak fatal di area dada dan juga kaki. Pelaku juga berniat ingin memenggal kepala korban. Kalau dari proses pembusukan ini diperkirakan korban sudah meninggal 2-4 bulan yang lalu. No fingerprints left. Also other shots to leg and torso, all from behind. Fatal gunshot wound to the sternum. Facial dilapidation, jaw intact, so might get an ID if you can get me dental. Say someone tried to remove her head. Shirt and bra both cut open in the front. Have you ever seen anybody do anything? Sementara itu di tempat lain, Cindy mulai bekerja di klub tempat di mana dia berprofesi sebagai penari erotis. Tepat di hari pertama kali dia bekerja, sialnya dia malah bertemu dengan bos tempat dia dulu bekerja. Seorang pria bernama Clyde Johnson. Dia tidak terima Cindy bekerja untuk orang lain. Lagi pula tidak ada uangnya bekerja di tempat ini. Baiknya dia bekerja lagi sebagai wanita open BO. Itulah yang dikatakan oleh Clyde Johnson. I'm here for you. You in here bullshitting in this motherfucking dump. Ain't no money in here. You need me. Pagi hari pun tiba, terlihat mobil yang dikendarai oleh Robert Hansen pergi menuju bandara kota Anchorage. Orang ini terbilang cukup kaya karena punya pesawat capung pribadi. Robert membawa Debbie terbang menjauh dari kota Anchorage ke tengah hutan.
Dengan senapan di tangannya, Robert Hansen menggiring wanita itu masuk lebih jauh ke dalam hutan dengan borgol yang masih mengikat kuat tangan Debbie. Debbie berteriak meminta tolong, memohon supaya dia dilepaskan. Tujuan Robert Hansen membawa Debbie ke dalam hutan ini ya untuk menjadikan Debbie sebagai hewan buruannya. Kita akan beralih ke Sersan Jack. Di hari ini dia sudah janjian dengan Cindy. Sersan Jack ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dialami oleh Cindy malam itu demi mengumpulkan barang bukti lebih banyak dari kesaksian Cindy. Sebelumnya, Cindy mengatakan kalau dia melihat ada bekas lubang tembakan di tiang rumah pelaku, tempat dia disekap. Di saat Sersan Jack sangat serius dalam mengumpulkan informasi, Cindy malah ngalor ngidur menceritakan keinginannya menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ya, tentu saja hal ini membuat Sersan Jack kesal, karena kasus ini lebih besar dari apa yang mereka duga dan Cindy adalah satu-satunya wanita yang selamat dan mengetahui siapa pelakunya. Sehingga supaya Cindy mau terbuka dengannya, Sersan Jack pun menceritakan bagaimana adiknya kehilangan nyawanya dan kenapa dia bisa sampai menjadi seorang petugas kepolisian. Adiknya kehilangan nyawanya akibat ditabrak oleh seorang pemabuk yang mengendarai mobil. Tapi tampaknya Cindy masih tidak peduli lalu pergi meninggalkan Sersan Jack. Saat ini, Sersan Jack hanya bisa memandangi seluruh wajah korban hilang dan di mana titik terakhir mereka terlihat. Di tengah kekalutan pikirannya, apakah dia bisa mempercayai Sersan Jack? Cindy masih tetap menari menghibur para lelaki hidung belang di kota Anchorage. Sampai di mana pria yang tidak dia duga-duga hadir dan melihat dirinya sedang menari. Begitu terkejutnya Robert Hansen ketika melihat wajah Cindy. Robert Hansen panik mengetahui kalau kini ada korban selamat yang bisa menjadi saksi dari aksi bejatnya. You have a girl, Cindy. Keesokan harinya, Sersan Jack menemui jaksa penuntut umum bernama Pat Cliffs untuk membeberkan beberapa bukti yang mengarah kalau memang benar Robert Hansen terlibat dalam kasus hilangnya wanita-wanita di kota Anchorage, dan Cindy Paulson adalah satu-satunya saksi yang bisa mereka jadikan senjata untuk menangkap Robert Hansen. Tapi di saat yang bersamaan, Sersan Jack mendapatkan informasi kalau ternyata Cindy lagi berada di bandara. Dia berniat ingin pergi meninggalkan negara Alaska. Mendengar itu, Sersan Jack langsung menuju bandara untuk menghentikan Cindy supaya jangan pergi. Karena hanya dialah satu-satunya harapan mereka sebagai bukti dari kejahatan Robert Hansen. Dia berharap supaya Cindy mempercayai hidupnya ke Sersan Jack. Dia berjanji akan melindungi Cindy apapun resikonya. Dia tidak akan membiarkan Robert Hansen menyentuhnya. If you'll help me, I promise nothing's going to happen to you. Cindy, Hansen won't. You gotta trust me. But you gotta stay. Namun keputusan Sersan Jack membawa Cindy masuk ke dalam rumahnya mendapatkan pertentangan dari istrinya. Perdebatan antara Sersan Jack dan istrinya membuat Cindy merasa tidak nyaman di rumah ini. Sehingga di tengah perdebatan itu, ketika ada kesempatan, Cindy malah menutup pintu dengan keras dan kabur meninggalkan rumah ini. Untuk saat ini, Cindy memilih tinggal di sebuah apartemen milik kenalannya. Sementara di tempat lain, Sersan Jack mencari di mana keberadaan Cindy di setiap sudut kota Anchorage. Begitu juga dengan Robert Hansen. Have you seen this girl? Have you seen her? She's 5'2", not very tall. Sampai di mana pandangan Robert Hansen terfokus ke seorang wanita dengan jaket putih di tubuhnya. Kalau melihat dari postur tubuh, Robert Hansen merasa kalau wanita yang dia lihat itu adalah Cindy, sehingga dia ikutilah wanita itu sampai ke sebuah klub. Cindy masih dalam kondisi penuh dengan kalut. Dia pun mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sebuah pelarian singkat untuk menyelesaikan masalahnya untuk sementara waktu. Sampai dia ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Untungnya di saat itu, Sersan Jack berada di klub yang sama dengan Cindy. Sehingga di malam itu, Robert Hansen tidak bisa berbuat apa-apa ke Cindy. Cindy pun segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Untungnya kondisi Cindy sudah berangsur-angsur pulih ketika cairan infus masuk ke dalam tubuhnya.
Di momen inilah pada akhirnya Cindy mau mempercayai Sersan Jack kalau nyawanya akan aman bersamanya. I wanted a chance to believe someone. You're safe now. Mengetahui kalau kini dia tidak ada akses dalam mendekati Cindy, Robert Hansen menemui seseorang yang bisa dibayar untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga dia bayarlah orang itu untuk menemukan Cindy dan yang pastinya membawa Cindy ke hadapannya. Masalah ini membuat sifat temperamen Robert Hansen pun meluap-luap. Sampai-sampai ketika makan malam bersama keluarganya, dia tidak bisa menyembunyikan bagaimana rasa kesalnya karena satu korbannya berhasil selamat. Thanksgiving here. Di malam itu tidak lama setelah Robert Hansen memberikan identitas Cindy, pria bernama Jonathan menemui Clyde Johnson. Ya, kita tahulah kalau Cindy sebelumnya bekerja dengan orang ini. Tanpa basa-basi, Jonathan langsung memukul Clyde. Jonathan mengungkit masalah hutang piutang Clyde ke bosnya. Dia langsung memperingatkan Clyde kalau dia masih mau hidup bawa Cindy ke hadapannya. Dia diberikan waktu 2 hari untuk mencari di mana keberadaan Cindy. Pagi hari pun tiba, salju turun menutupi sebagian kota Anchorage. Di pagi itu, Sersan Jack ditemani Sersan Laili mulai mengawasi kediaman Robert Hansen, mencari tahu gerak-gerik pria ini apa saja kesehariannya. Mereka tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan ini diketahui oleh Robert Hansen yang melihat mobil mencurigakan terparkir di depan rumahnya dari balik jendela rumahnya. Sadar kalau dia mulai diawasi, Robert Hansen mulai menghilangkan barang bukti dan barang-barang peninggalan para korbannya, termasuk senjata yang sering dia pakai untuk berburu. Kemudian dia memanfaatkan situasi di saat anak laki-lakinya bermain di luar rumah. Dia bawalah putranya itu ikut bersamanya. Melihat ada pergerakan, Sersan Laili pun membangunkan Sersan Jack kemudian mengikuti kemana mobil Robert Hansen pergi. Sampai di mana mereka melihat kalau mobil Hansen memasuki bandara kota Anchorage. Sadar kalau Robert Hansen akan pergi menggunakan pesawat pribadinya, Sersan Jack meminta supaya menara kendali bandara memperlambat proses lepas landas pesawat. Sayangnya, Robert Hansen masih tetap bisa lepas landas meskipun cuaca sedang tidak baik. Robert Hansen terbang menuju hutan tempat dia sebelumnya menghilangkan nyawa Debbie untuk menghilangkan barang bukti dan juga senjata berburunya. Yep, that's what we do. Dari penuturan Sersan Laili, Robert Hansen sudah mendarat 1 jam yang lalu dan langsung kembali pulang ke rumahnya. Sehingga di sore harinya, Letnan Jack mengadakan pertemuan mengenai data-data yang sudah dia kumpulkan, yang mungkin bisa memberatkan Robert Hansen di peradilan nanti. Tapi informasi yang dikumpulkan oleh Sersan Jack adalah latar belakang kehidupan Robert Hansen. Yang diminta jaksa penuntut adalah bukti nyata, bukti fisik. Kalau begitu, Sersan Jack punya saksi kunci dalam kasus kali ini, yaitu Cindy, korban yang berhasil selamat dari kekejian Robert. Meskipun awalnya jaksa masih ragu apakah mereka bisa membawa kasus ini ke peradilan, tapi begitu Sersan memberikan dia semua berkas para wanita yang hilang di kota Anchorage, dan mungkin akan adanya korban selanjutnya, jaksa penuntut pun berkata kalau mereka akan menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Namun itu tidak cukup bagi Sersan Jack. Tidak ada waktu lagi kalau sampai mereka harus menunggu beberapa hari. Nanti akan ada korban selanjutnya. Yang dia butuhkan sekarang adalah surat perintah penggeledahan, supaya mereka bisa mencari barang bukti di rumah pelaku dan mungkin barang-barang korban yang masih ada di sana. Now, we don't have a few days. He is probably doing it right now. Ketika mendapatkan surat perintah, para petugas pun langsung menuju kedai roti milik Robert Hansen. Robert Hansen dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa oleh Sersan Jack. Sersan Jack tanpa banyak basa-basi, dia langsung menanyakan, pada tahun 1971, ada sebuah insiden yang melibatkan seorang wanita bernama Ellen. Bisakah dia menjelaskan apa yang terjadi pada tahun itu? Tapi Robert tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Dia lupa dengan apa yang terjadi pada tahun itu. Karena itulah yang dikatakan oleh pengacaranya. Kalau memang polisi tidak punya bukti fisik akan keterlibatan Robert Hansen, jangan sekalipun mau membuka mulut sebelum didampingi oleh pengacara. Proses pemeriksaan Robert Hansen sangatlah alot. Dia selalu berkelit kalau dia tidak terlibat dalam peristiwa yang terjadi di tahun 1971. Di saat yang bersamaan juga, para petugas juga mulai mencari petunjuk dan barang bukti di rumah pribadi milik Robert Hansen. Dari keterangan petugas yang ada di sana, setiap dinding ruangan pribadi Robert Hansen ada lemari tersembunyi yang di dalamnya tersimpan banyak barang-barang.
Sampai pada akhirnya, kepolisian yang dipimpin oleh Sersan Jack mengalami kebuntuan. Mereka tidak menemukan apapun di rumah dan juga ruangan pribadi Robert Hansen. Pun begitu dengan Sersan Jack yang untuk saat ini belum mendapatkan informasi dari Robert Hansen. Sersan Jack bahkan menunjukkan beberapa foto wanita-wanita yang hilang di kota Anchorage. Tapi masih saja Robert Hansen berkelit kalau dia sama sekali tidak mengenal wanita-wanita ini. Memang hobi Robert Hansen adalah berburu, tapi dia tidak pernah menembak siapapun. Bullshit. I didn't shoot anybody. And you're lying to me. You had a gun. 223 shell casing was found. Di tempat lain, Letnan Bob Chen berhasil menemukan senjata berburu milik Robert Hansen, tapi tidak ada senapang dengan selongsong 223. Melihat kalau Robert Hansen tidak mau jujur kalau dia adalah pelaku penghilangan nyawa para wanita-wanita ini, Sersan Jack menuntut dia atas penculikan dan pemerkosaan terhadap Cindy Paulson, dan Sersan Jack ingin kasus ini dibawa ke peradilan. Sersan Jack berkata di depan wajah Robert Hansen kalau nanti ketika sidang dilakukan, dia pasti akan menjebloskan Robert ke dalam penjara. Do you want to convict me on that? I didn't do that. I want to see if you have the guts to be honest with me. That I'd like to talk to my attorney. I know what you do to those girls. You think you got away with what you did to Cindy. Robert Hansen, I'm arresting you for the kidnap and rape of Cindy Paul. Di malam harinya, Sersan Jack datang sendiri ke ruangan kerja Robert Hansen. Kalau dari penuturan Cindy sebelumnya, ruangan ini sesuai dengan apa yang dia deskripsikan. Ruangan yang penuh dengan kepala hewan di seluruh dinding dan juga ada bekas peluru di tiang ruangan ini. Meskipun sebelumnya timnya sudah menyusuri seluruh seluk-beluk dan juga sudut rumah ini, tapi mereka tidak menemukan apapun. Sersan Jack meyakinkan timnya sekali lagi kalau pasti di rumah ini Robert Hansen menyembunyikan barang bukti. Alright, you heard him. Let's get to it. Setelah dari rumah Robert Hansen, Sersan Jack pergi menemui saksi kunci kasus ini, yaitu Cindy. Dia meminta supaya Cindy mau menjadi saksi di sidang nanti. Dia harus mau melakukan itu supaya tidak ada lagi korban seperti dirinya. I don't want to. You have to, Cindy. Yeah, I'll come by tomorrow. Said I need to get my stuff. And we can go get it. Keberuntungan masih berpihak kepada Sersan Jack dan tim. Mereka berhasil menemukan ruangan tersembunyi di atas atap rumah ini. Di ruangan inilah ternyata Robert Hansen menyembunyikan senapang yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban dan juga barang-barang peninggalan korbannya. Dia ternyata membawa balik barang-barang itu kembali dari hutan ke rumah pribadinya. Di tempat lain, kuasa hukum Robert Hansen menemui dirinya yang terlihat cukup khawatir karena kini Sersan Jack melibatkan Cindy, korbannya yang berhasil kabur. Kuasa hukum berkata kalau sampai Cindy mau bersaksi, ini akan menjadi masalah bagi Robert Hansen. Tuntutan atas kasus penculikan dan juga pemerkosaan akan mendapatkan hukuman setidaknya 99 tahun di penjara. Kidnap and rape charge. That could be 99 years. Mengetahui kalau dia akan menjadi saksi kunci dalam kasus yang besar, Cindy yang sudah berjanji akan menjadi saksi kunci malah kabur dari rumah sakit. Kan tolol ya ini orang. Sesampainya dia di klub tempatnya bekerja, seorang wanita berkata kalau ada beberapa pria yang mencari dirinya. Begitu tahu dia tidak aman, barulah Cindy mencari pertolongan menelepon Sersan Jack supaya menjemput dirinya. Sialnya dia tidak bisa menghubungi Sersan Jack dan malah bertemu dengan Clyde Johnson. Tanpa ada rasa curiga, Cindy pun malah masuk ke dalam mobil Clyde Johnson dan ikut bersamanya tanpa mengetahui kalau kini nyawanya terancam. Cindy dibawa jauh menuju hutan. Ya tentu saja dia panik. Apa maksud Clyde Johnson membawa dia ke tempat ini? What's the matter with you? You just let her leave? Cindy? Tidak berselang lama, muncul satu mobil yang mendekat ke mereka. Seorang pria berbadan besar bernama Jonathan muncul. Cindy berniat kabur, tapi pria ini sangatlah kuat. Dengan mudahnya dia menghempaskan tubuh Cindy. Tapi di saat Jonathan memalingkan tubuhnya, Clyde mengeluarkan pistol dari balik pinggangnya. Cindy kabur menggunakan mobil Jonathan. Tapi sesaat setelah Cindy kabur, Jonathan melepaskan tembakan tepat di kepala Clyde Johnson dari jarak yang sangat dekat. Kemudian mengejar Cindy sampai ke apartemennya. Untungnya Sersan Jack ditemani Sersan Wayne segera menuju alamat apartemen Cindy dan melihat kalau Cindy sedang ditarik oleh pria bertubuh besar. Drop the gun! Drop the gun! Malam ini Cindy masih selamat akibat ketololannya sendiri. Keesokan harinya sebelum sidang dimulai, Letnan Laili memberikan sesuatu yang dia temukan di bawah tempat tidur Robert Hansen. Sebuah peta dengan banyak tanda silang. Istrinya berkata kalau sebelum tidur Robert sering sekali membaca peta ini. Melihat tanda-tanda itu, Sersan Jack bertanya di mana sebelumnya tubuh wanita bernama Eklutna Ani dan juga Joanna Messina ditemukan. Ternyata di peta milik Robert Hansen ini ada lebih banyak lagi tanda silang. Segera Sersan Jack membawa peta yang mereka temukan itu ke hadapan Robert Hansen dan kuasa hukumnya.
Tapi dia masih berkelit kalau peta ini adalah catatan penerbangannya. Kalau memang seperti itu, terus tanda-tanda silang ini untuk apa? Sersan Jack bertanya. Ya, dia dengan pedenya kembali menjawab kalau itu adalah catatan perburuannya. Tapi Sersan Jack langsung menimpali. Terus kenapa tanda silang ini sesuai dengan tempat di mana tubuh korban bernama Eklund Naani dan Joanna Messina ditemukan? Dia masih saja tidak mau mengaku. Suasana di ruangan itu semakin panas antara Sersan Jack dan juga Robert. Sersan berkata kalau mereka sudah menemukan senapang miliknya. Senapang itu kini sedang dikirim ke laboratorium untuk diteliti apakah cocok dengan peluru yang ditemukan di tubuh korban. Sementara di ruangan lain, Cindy melihat wajah Robert Hansen dan berkata kalau benar dialah pelakunya. Sersan Jack masih mendesak supaya Robert mau mengaku. Ada banyak tanda di peta ini, artinya sudah banyak korban yang dia hilangkan nyawanya. Kalau memang dia tidak mau mengaku, tidak apa-apa. Tapi musim panas akan datang, daratan akan segera mencair dan dia akan mencari tubuh korban mengikuti tanda-tanda ini. Kalau terbukti ada tubuh korban di tanda ini, dia akan dihukum sangat berat. Paling tidak hukuman mati sudah menunggunya. Robert menunjukkan gestur dia sangatlah panik, sampai dia berteriak kalau Sersan Jack tidak bisa mengancam dirinya. Dan di saat yang bersamaan, saksi kunci pun dibawa masuk. Cindy bertatapan langsung dengan Robert Hansen, dan inilah yang dikatakan oleh Robert Hansen ketika melihat Cindy. You little cunt! You take it easy. I should have killed you when I had the chance! Ya, satu kalimat inilah yang membuat Robert Hansen terbukti bersalah. Singkat cerita, kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Robert Hansen pun masih dibuka. Dia didakwa atas penculikan dan pemerkosaan terhadap Cindy Paulson dan juga puluhan wanita lainnya. Dia dijatuhi hukuman 461 tahun ditambah seumur hidup atas kejahatannya itu. Pencarian tubuh korban yang tersisa menjadi pencarian terbesar dalam sejarah Alaska. Hanya 11 mayat korban yang bisa ditemukan tubuhnya. Sersan Jack Helcom pada akhirnya tetap bekerja di Alaska State Troopers. Dia kemudian dipromosikan menjadi Komandan Biro Investigasi Kriminal. Tapi ketika film ini dibuat, dia sudah pensiun. Kasus mengerikan ini pun selesai teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga sinema singkat bisa menghibur kalian dengan konten detektif kali ini. Di akhir nanti, kalian bisa melihat dokumen asli korban keganasan Robert Hansen yang beberapa dari korban masih belum ditemukan sampai saat ini. Inilah dia The Frozen Crown, sampai ketemu di film menarik lainnya.